Halo para pemuda dan pemudi dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Mr. B dalam konten berisiko tinggi. Sebelumnya saya minta maaf karena saya sadar masih begitu banyak kekurangan dalam video-video yang saya upload, baik dari segi editing, audio, atau isi konten itu sendiri. Jadi saya sangat maklum jika ada banyak komentar negatif bahkan hujatan dalam setiap video yang saya unggah, karena memang masih sangat hancur dan belepotan. Caci maki dan hinaan saya anggap motivasi untuk terus memperbaiki konten ini dengan harapan suatu saat apa yang saya hadirkan bisa menjadi sebuah konten berkualitas yang bisa menghibur kalian. Satu hal yang pasti, walaupun terdengar menyebalkan, tapi percayalah, sebenarnya saya adalah pria baik-baik. Bagaimana jika kehidupan Anda yang berjalan normal dan baik-baik saja tiba-tiba berubah seketika, menempatkan Anda pada situasi yang sangat buruk dan mengancam nyawa karena berada di waktu dan tempat yang salah? Film ini diadaptasi dari kisah nyata tentang kesenjangan kasta dan banyaknya kasus pembunuhan mengatasnamakan kehormatan yang seringkali terjadi di beberapa wilayah di India. Bermula saat seorang perempuan dan laki-lakinya sedang mengendarai mobil untuk menghadiri sebuah pesta. Sepanjang perjalanan mereka ngobrol ringan layaknya obrolan sepasang kekasih pada umumnya. Dia adalah Mera dan suaminya yang bernama Arjun. Mereka adalah pasangan profesional muda yang tinggal di kota Gurgaon dengan gaya hidup modern dan kehidupan yang sangat mapan secara finansial karena mereka berdua sedang berada dalam puncak karirnya. Saat pesta sedang berlangsung, Mera mendapat telepon penting dan mendesak dari kantornya yang mengharuskannya untuk segera datang karena akan ada peluncuran produk dan itu tak bisa ditunda. Ia terpaksa pergi lebih dulu. Terlihat Mera sedikit kecewa melihat Arjun suaminya tak bisa ikut bersamanya. Di perjalanan saat berhenti di lampu merah, terlihat ada dua orang pengendara motor mengikutinya. Melihat seorang hari mengendarai mobil sendirian, tentunya itu adalah sasaran empuk bagi kawanan begal yang sering beroperasi di jalanan sepi itu. Keadaan kota Gurgaon memang kurang kondusif. Akhir-akhir ini rawan begal dan tindak kriminal. Beruntung saat itu Mera berhasil meloloskan diri. Keesokan harinya, Arjun mengantar Mera ke kantor polisi untuk membuat laporan. Jalanan itu memang sangat rawan tindak kejahatan dan saat ini polisi sedang melakukan penyelidikan di daerah itu. Sayangnya Mera tak bisa mengenali pelaku dari data-data yang ada di kantor polisi dan tak bisa mengingat plat nomornya karena insiden itu terjadi begitu cepat. Pak Ladusing mengingatkan Arjun kenapa membiarkan istrinya berkendara sendirian di malam hari. Alhamdulillah. Mengingat kondisi kota Gurgaon yang tidak kondusif dan rawan tindak kriminal, Pak Ladusing menyarankan pasangan suami istri itu agar mengurus izin kepemilikan senjata api untuk menjaga diri. Walaupun berhasil lolos, tapi insiden itu benar-benar mengganggu mental dan pikiran Mera. Ia merasa trauma. Kejadian malam itu sukses merusak mood pasangan Yuki bahagia itu. Arjun menjanjikan pada Mera sebuah perjalanan liburan untuk mengulang bulan madu sebagai hadiah ulang tahun untuk Mera yang tinggal beberapa hari lagi. Mereka ingin refresh sejenak dari penatnya rutinitas dan kesibukan serta melupakan kejadian buruk yang menimpa mereka akhir-akhir ini. Tentu saja hal ini disambut gembira oleh Mera karena suasana hatinya memang sedang sangat buruk saat ini. Ia butuh piknik. Mereka berangkat setelah Mera menyelesaikan sebuah presentasi bisnis. Sejak insiden itu, kemanapun Mera pergi, kini ia selalu membawa pistol dalam tas kecilnya sebagai antisipasi untuk menjaga diri. Arjun punya kebiasaan buruk, teledor dan pelupa, tapi kali ini ia membuat daftar untuk mengingatnya, seperti menyiapkan keperluan yang akan dibawa, menitipkan kunci pada pembantu, dan lain-lain. Saat memasuki pintu tol, jalan diblokir dan dialihkan. Terlihat ada beberapa polisi di sana. Dari petugas pintu tol, Arjun mengetahui bahwa baru saja ada 4 pria pengendara Pajero menembak salah seorang petugas hanya karena mereka diminta untuk membayar tol. Ya, angka kriminalitas di kota Gurgaon memang sangat tinggi akhir-akhir ini. Tapi Arjun tidak memberitahu Mera dan mengatakan pada istrinya bahwa jalur ditutup karena terjadi perkelahian biasa supaya Mera tidak merasa cemas. Akhirnya dari jalan NH10 mereka harus mencari jalan alternatif untuk menuju Basanpur, tempat tujuan mereka. Di perjalanan Arjun berusaha menggoda Mera untuk mencairkan suasana karena terlihat Mera belum bisa melupakan insiden yang menimpanya malam itu. Arjun memberikan kejutan-kejutan kecil yang
yang cukup sukses membuat suasana hati istrinya menjadi lebih baik. Bahkan Arjun membebaskan Mera untuk merokok kali ini. Ia juga telah memesan sebuah villa pribadi di Basanpur untuk merayakan hari spesial mereka berdua. Saat akan mengambil jalan alternatif, Mera merasa ragu walaupun Arjun terlihat cukup yakin itu adalah jalan alternatif ke Basanpur. Takut nyasar dan salah jalan, Mera meminta suaminya untuk bertanya pada penduduk setempat. Warga lokal terlihat sangat tidak ramah dan kurang bersahabat, terlebih pada orang asing yang masuk ke daerah itu. Mera yang berada di mobil juga merasa sangat terganggu dengan orang yang terlihat seperti ODGJ yang menyapa dan menatapnya dengan aneh. Sepertinya hal-hal kurang menyenangkan terus mengikuti mereka akhir-akhir ini. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, mereka berhenti di sebuah rumah makan Padang karena mulai merasa lapar. Pas mau parkir, Arjun hampir saja menabrak seorang laki-laki dan perempuan yang terlihat sangat tergesa-gesa. Mera meninggalkan pistolnya di bagasi karena Arjun ada bersamanya dan dia merasa aman tentunya. Hal ini membuat Arjun sedikit tersinggung karena biasanya ia sering membiarkan Mera jalan sendirian. Mera pergi ke toilet sementara Arjun memesan kopi, nasi rendang, dan es teh. Saat berada di toilet, seorang wanita menghampiri Mera dan meminta tolong. Wanita itu terus berkata bahwa mereka akan membunuhnya dan suaminya. Tapi Mera mengabaikannya karena ia merasa tak mengenal wanita itu. Baru saja Mera sampai di tempat duduk, sebuah insiden terjadi. Pasang suami istri yang bernama Mukesh dan istrinya Pinky dipukuli oleh 6 orang pria yaitu Sabir, Asok, Fauzi, Ramotar, Homi, dan Chote. Pinky dan suaminya diperlakukan dengan sangat kasar. Orang-orang yang berada di sana hanya diam dan menonton. Tak ada yang mencoba berbuat sesuatu untuk menolong pasangan suami istri itu. Tak tega melihat ketidakadilan di depan matanya, jiwa kepahlawanan Arjun meronta-ronta. Arjun mencoba menolong. Sabir mengingatkan Arjun untuk tidak ikut campur dan mengatakan bahwa wanita itu adalah adiknya, jadi nggak usah ikut campur ya. Mera juga sebenarnya terlihat sangat peduli, tapi ia khawatir itu akan membawa ia dan suaminya dalam masalah, jadi mending terima diem aja. Saat pria kasar-kasar itu menyeret dan memaksa suami istri itu untuk masuk mobil, Arjun kembali menghampiri mereka dan kali ini Sabir menghadiahi Arjun dengan satu pukulan uppercut di rahangnya karena ia dianggap terlalu ikut campur. Hal ini benar-benar mengacaukan emosi dan suasana hati Arjun. Mera mencoba menenangkan suaminya dan mengatakan bahwa Arjun sudah melakukan hal yang benar. Semua orang di rumah makan hanya diam, tak ada yang mencoba untuk menolong. Arjun, please slow down. Saat sedang memacu mobilnya, Arjun melihat mobil jeep yang membawa Pinky dan suaminya. Ia pun berhenti dan mengambil pistol di bagasi. Sepertinya pukulan yang diterima Arjun benar-benar membuatnya emosi. Mera yang merasa panik mencoba mencegahnya, tapi sepertinya Arjun benar-benar marah dan sedikit lepas kendali kali ini. Arjun menyusul jeep itu dan meminta Mera untuk tenang dan tetap berada di mobil sampai ia kembali. Selanjutnya Arjun berjalan ke semak-semak untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Dari kejauhan Arjun bisa melihat Sabir dan orang-orangnya sedang menganiaya Mukesh dan Pinky dengan sadis sampai mereka terlihat sekarat. जहर के प्यारा है। Sementara itu Chote, salah seorang dari kelompok itu yang agak kurang setengah sendok, menghampiri Mera karena merasa sangat tertarik dengan mobil bagusnya. Mera bertanya pada Chote tentang Arjun. Merasa khawatir, akhirnya Mera memutuskan untuk keluar dari mobil untuk mencari suaminya. Arjun tidak menyangka kalau Sabir dan kawanannya bertindak jauh itu. Ini Arjun sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya.
Mera bertemu Arjun saat suaminya sedang lari tergesa-gesa untuk pergi dari tempat itu. Mereka bertemu Choti yang tak sengaja menghalangi jalan mereka. Arjun tak tahu kalau Choti kurang setengah sendok. Mera mencoba menjelaskan bahwa Choti tidak seperti yang lain dan dia seperti anak kecil. Tapi Arjun sedang dalam keadaan panik tingkat dewa. Ia menodongkan pistol pada Choti dan memintanya untuk menyingkir sambil menggertak dengan pistolnya. Dan mereka pun tertangkap. Satbir memeriksa ponsel Mera dan menginterogasi mereka. Satbir pikir mungkin Arjun dan Mera adalah wartawan yang sengaja mengikuti mereka. Arjun menjelaskan bahwa ia dan istrinya bukan siapa-siapa. Ia hanya merasa marah karena Satbir telah memukulnya saat berada di rumah makan. Arjun mengingatkan Satbir bahwa di rumah makan banyak orang yang melihatnya. Cepat atau lambat polisi pasti akan datang untuk menangkapnya. Tapi Satbir tak terlihat khawatir sama sekali. Arjun juga sempat menawarkan uang pada Satbir, tapi itu justru membuat pria itu marah dan memukulnya. Mera dan Arjun minta maaf pada Satbir dan memohon agar membiarkan mereka pergi dan melupakan semua ini. Mereka berjanji tak akan memberitahu pada siapapun. Tapi Satbir masih punya urusan lain. Di depan mata mereka, Satbir membunuh Pinky yang tak lain adalah adik kandungnya sendiri menggunakan pistol milik Arjun. ओ भाई गोली चलानी थी तो सारे छेद दे Dan memukul Mukesh dengan brutal menggunakan tongkat sampai suami Pinky itu meregang nyawa. Mereka kemudian dikubur dengan cara yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Choti diam-diam mengambil pistol yang tergeletak di tanah saat Satbir dan yang lain sedang diskusi tentang apa yang harus dilakukan pada Mera dan Arjun. Sepertinya mereka berencana membunuh keduanya dan menjual mobil Arjun. Paman Satbir yang sedikit mesum menyarankan untuk membunuh Arjun dan menguburnya bersama Pinky dan suaminya. Selebihnya ia akan mengurus harim itu. Tapi yang lain keberatan tentunya. Saat mereka sedang sibuk, Arjun mengambil kesempatan dan menyuruh Mera untuk membujuk Choti supaya menyerahkan pistolnya. Tapi Choti tak mau memberikannya, kecuali mereka memberikan kunci mobil yang memang sudah lama sangat ia dambakan. Setelah mendapat pistolnya kembali, Arjun menodongkan pistol dan mendesak Choti agar menyerahkan kunci mobilnya. Omi, kakak Choti, membujuknya agar menyerahkan kunci itu dan berjanji akan membelikan Choti mobil baru. Tapi Choti tetap tak mau memberikannya karena selama ini kakaknya itu selalu PHP. Dalam insiden itu, Arjun tak sengaja menembak Choti sampai pemuda yang agak kurang setengah sendok itu tewas seketika. Omi menangis melihat adik yang sangat disayanginya itu tewas di depan matanya. Sementara paman Ashok, Fauji, dan Ramotar mengejar Arjun dan Mera yang mencoba melarikan diri. Mereka sudah mencoba mencari bantuan, tapi tak ada satupun mobil yang mau berhenti karena tempat itu terkenal cukup rawan dan tentunya supir-supir yang melintas tak mau ambil resiko. Omi yang sangat marah datang bersama Satbir dengan mobilnya dan hendak menabrak mereka. Beruntung Arjun dan Mera masih bisa lolos walaupun harus kehilangan banyak peluru. Arjun dan Mera sempat terpisah dalam aksi kejar-kejaran itu. Ini tinggal satu amunisi yang tersisa. Mera yang ketakutan bisa sedikit lega setelah akhirnya bisa bertemu kembali dengan suaminya. Tapi sial, Fauji menghadang mereka. Arjun mendapat luka tusukan di pahanya saat terjadi perkelahian itu. Sebelum akhirnya Mera terpaksa menembak Fauji dengan tangan yang gemetar. Walaupun tak ada lagi amunisi pada pistol yang Mera pegang, tapi paling tidak benda itu bisa mereka gunakan untuk menggertak dan menakut-nakuti kawanan itu. A dan M terus bergerak walaupun mereka tak tahu pasti kemana harus pergi mencari bantuan di tempat asing itu. Luka di kaki Arjun membuatnya kesulitan berjalan dan fisiknya melemah akibat kehilangan banyak darah. Mereka berdua akhirnya berhenti di sebuah lorong rel kereta api. Paling tidak untuk sementara ini mereka aman. Mera benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukan. Mungkin ada sebuah desa atau kantor polisi tak jauh dari sana. Mera harus pergi mencari bantuan. Ia meminta Arjun berjanji agar tetap berada di tempat itu sampai ia kembali.
polisi. Karena nggak ngantongin uang tunai, Mera melepas arloji mahal milik Arjun kalau nanti dibutuhkan ya. Sebelum pergi, Mera memastikan keadaan Arjun karena suaminya itu terlihat mulai hilang kesadaran. Berat tentunya. Alhamdulillah. Tapi Mera tak punya opsi lain yang lebih baik. Mera pun berlari sebisanya, berharap ia akan bertemu seseorang yang bisa menolongnya. Setelah berlari beberapa kilometer, Mera menjumpai beberapa pria mengendarai mobil. Ia bertanya apakah ada kantor polisi di sekitar tempat itu. Tapi bapak-bapak yang baru pulang dari pengajian itu menatap Mera dengan heran dan mengingatkan bahwa tempat ini sangat tidak aman, Mbak. Ngapain malam-malam di situ? Mera pun kembali berlari sampai akhirnya ia merasa sedikit lega setelah melihat pelang kantor polisi yang menurut saya lebih mirip seperti rumah kosong. Hanya ada seorang petugas di sana. Mera kemudian menceritakan keadaan suaminya yang terluka karena diserang oleh sekelompok orang. Selanjutnya, petugas itu menghubungi atasannya. Petugas itu memberitahu atasannya bahwa ada seorang wanita dari kota yang diserang oleh sekelompok orang di daerah itu. Tapi anehnya, petugas itu segera memutus telepon saat Mera menceritakan kejadian di restoran. Petugas itu menyuruh Mera pergi dan melapor kantor polisi di Basanpur. Sepertinya ada yang tak beres di sini. Petugas itu terlihat cukup peduli pada Mera, tapi ia tak bisa berbuat banyak untuk menolongnya. Dalam keadaan panik bercampur aduk, Mera melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda klasik yang dia bawa dari halaman kantor polisi. Di perjalanan, Mera bertemu dengan seorang inspektur polisi. Ternyata dia adalah atasan polisi yang berbicara di telepon tadi. Mera pun menceritakan semua yang dia alami dan memberitahu keberadaan Arjun supaya Pak Polisi segera mengirim orang untuk menolong suaminya. Pak Inspektur meminta Mera untuk memaklumi tindakan petugas di kantor karena polisi bukan berada di atas segalanya. Mereka juga bagian dari masyarakat tentunya. Petugas itu akan terkena masalah jika terlalu ikut campur. Pak Inspektur kemudian menjelaskan bagaimana di tempat itu masyarakat masih sangat memegang kuat tradisi, gotra, dan status kasta. Sebagai contoh, kasus pernikahan beda kasta antara Pinky dan Mukes. Mereka tahu itu salah tapi masih tetap menentangnya. Jadi mereka layak diberi hukuman. Pak Inspektur memberitahu bahwa tepat di mana mall terakhir di kota berakhir, dari situlah demokrasi dan konstitusi negara berakhir dan tak berlaku lagi di daerah itu. Mera merasa ada yang salah dengan Pak Inspektur. Ya karena ia belum memberitahu nama suami istri yang menjadi korban insiden di restoran. Tapi bagaimana Pak Polisi itu bisa tahu ya nama mereka? Ternyata Pak Inspektur tak berbeda dengan Sabir dan kawanannya. Merasa terdesak, Mera menyerang Pak Inspektur dan kabur menggunakan mobil jeepnya. Sabir and geng yang telah sampai di sana berusaha mengejar. Mobil mereka terperosok dan mobil yang dikendarai Mera jungkir balik setelah menabrak gundukan tanah dalam aksi kejar-kejaran itu. Mera nekat memanjat tebing untuk meloloskan diri. Tapi sayang, Paman Sabir yang berotak cabul melihatnya. Setelah bersusah payah, Mera berhasil memanjat tebing batu itu sampai di atas. Untuk sementara waktu, Mera bisalah merasa aman. Walaupun bisa dipastikan Sabir and geng tentu akan terus mengejarnya dan tak akan membiarkannya lolos begitu saja. Mera mengetuk sebuah rumah penduduk dan menceritakan apa yang terjadi padanya. Si istri yang bernama Surti memberitahu bahwa tak jauh dari tempat itu ada sebuah desa. Surti menyarankan Mera untuk pergi ke rumah kepala desa di sana. Mera meminta tolong pada si suami yang bernama Tejo untuk mengantarnya. Tapi suami istri itu tak bisa membantu lebih. Ya, karena mereka juga pendatang baru yang belum lama tinggal di tempat itu. Jadi belum tahu banyak ya di sana. Beruntung Tejo tidak memberitahu Paman Sabir bahwa perempuan kota itu ada di sana saat Paman Sabir datang menanyainya. को कि रात को बुखार था, दवाई लेकर सोए थे।
Mera pun akhirnya pergi untuk mencari rumah kepala desa. Sementara Satbir dan kawanannya meluncur ke lorong kereta api di pinggir hutan di mana Arjun berada. Setelah sampai di pemukiman penduduk, Mera mengetuk satu persatu pintu rumah, tapi ia tak bertemu satu orang pun. Semua pintu digembok. Ternyata semua orang sedang menyaksikan pertunjukan wayang kulit di alun-alun. Mera bertemu dua orang anak kecil yang salah satunya adalah cucu dari kepala desa tersebut. Betulan sekali ya. Awalnya menolak, tapi akhirnya anak itu mau mengantarkan Mera ke rumah neneknya setelah diiming-imingi jam tangan keren milik Arjun. Mereka pun menuju ke rumah kepala desa yang bernama Amaji, yang saat itu terlihat sedang membereskan barang-barang milik anak perempuannya, dibantu oleh menantunya. कोई मिलने आया है बोले थारे से Setelah keadaannya membaik, Mera menceritakan kronologi insiden yang dialami bersama Arjun pada Bu Lurah dan tentang kejadian di rumah makan. Tapi Bu Lurah tidak bisa mendengarnya dengan jelas karena ia memiliki gangguan pendengaran. Menantu Bu Lurah yang mendengarnya merasa terkejut dan terlihat gugup. Ia menyembunyikan alat bantu dengar milik mertuanya saat Bu Lurah meminta menantunya itu untuk mencarikannya. Sepertinya ada yang aneh. Aduh, apalagi ini. Setelah mengetahui semuanya, bukannya bertindak untuk menolong, Bu Lurah justru mengunci Mera bersama menantunya di dalam kamar. Dari menantu Bu Lurah, Mera tahu bahwa ternyata ia adalah istri Sabir dan Bu Lurah tak lain adalah ibu kandung dari Sabir, orang yang sedang mengejarnya saat ini. Perempuan itu bercerita bahwa dia sendiri tak bisa keluar selama 8 tahun dan sangat tertindas di rumah itu. Dari semua anggota keluarganya hanya Pinky yang berpihak padanya. Pinky berkata suatu saat ia akan membawanya keluar setelah ia menikah dengan Mukes. Tak lama kemudian Sabir, Paman Asok dan yang lainnya datang. Sial sekali. Mera mati-matian berusaha lepas dari kejaran kawanan serigala, tapi kini ia justru masuk ke kandangnya. Bu Lurah marah dan menampar anaknya karena dianggap telah mengacaukan keadaan. Tepat seperti yang kalian pikirkan. Selanjutnya Mera menjadi bulan-bulanan orang-orang kasar itu. Amaji menyuruh Sabir untuk memanggil istrinya juga. Bu Lurah kemudian menghajar Mera karena menganggap telah menjadikan masalah pribadi keluarganya menjadi sebuah tontonan. Naluri bertahan hidup seorang manusia akan muncul saat manusia dalam keadaan terancam. Mera menggigit tangan Bu Lurah dan menyandra anak Sabir. Ia meminta kunci mobil dan memaksa semua orang untuk masuk ke dalam rumah atau anak itu akan ia jatuhkan ke dalam sumur. Sementara istri Sabir diminta untuk mengunci pintu dari luar. Selanjutnya Mera pergi membawa kabur mobil menuju ke lorong kereta api untuk menjemput suaminya. Tapi betapa hancur hatinya saat ia menemukan jaket Arjun di dalam mobil. Yang itu artinya ya mereka telah membunuh Arjun yang tak berdaya. Mera benar-benar shock mendapati suaminya yang terkapar tak bernyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ia tak menyangka rencana liburan mereka akan berujung tragis ini. Kematian Arjun benar-benar menghancurkan hati Mera. Emosinya meluap-luap. Mera tak lagi berpikir untuk lari menyelamatkan diri. Ia memutuskan untuk kembali ke desa itu dan mengakhiri apa yang sudah mereka mulai. Apapun yang terjadi, Mera telah menunggu di sana saat Sabir dan saudara-saudaranya sedang bersiap-siap untuk mengejar Mera. Kini Mera tak peduli apapun. Dengan barbar, ia mulai menghabisi mereka satu persatu. Mulai dari Ramotar, Omi,
pengalaman Aso, dan terakhir Sabir. बेटी थी वो हमारी, जो करना था सब करना था। Mera kemudian pergi tanpa sepatah kata pun saat Amaji meratapi kematian anak dan keluarganya. Selanjutnya Mera kembali ke Gurgaon. Ia bertemu dengan admin Mr. B dan menceritakan pengalaman tragis yang baru saja ia lalui dan tamat. Hikmah yang tidak bisa kita ambil dari cerita ini adalah jika kita ingin berpergian, bawalah bontot supaya kita tidak perlu berhenti di rumah makan.